Kita beralih terlebih dahulu dari kisah sejarah Perang Dunia paling kelam ke berita yang sekarang masih panas untuk dibicarakan. Apakah Anda masih ingat bagaimana terjadinya hari-hari ini penculikan atau penangkapan Presiden Venezuela oleh Presiden Trump? Nah, bagaimana jadinya jika Presiden Korea Utara Kim Jong-un ditangkap oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Bayangkan, dunia terbangun oleh satu skenario yang selama puluhan tahun dianggap mustahil. Jika Presiden Korea Utara Kim Jong-un ditangkap oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tidak ada suara ledakan, tidak ada perang saat itu juga. Namun, dalam hitungan menit, satelit militer aktif, rudal dipindahkan, dan jenderal di berbagai negara membuka protokol perang yang selama ini hanya disimpan untuk kiamat. Ketakutan menyebar lebih cepat dari bom nuklir, karena ketika seorang pemimpin negara nuklir jatuh ke tangan musuhnya, yang terancam bukan hanya satu negara, melainkan seluruh keseimbangan dunia. Jika Presiden Korea Utara Kim Jong-un ditangkap oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ancaman terbesar yang langsung muncul bukanlah serangan balasan, melainkan kekosongan kekuasaan di jantung negara nuklir paling tertutup di dunia. Korea Utara dibangun di atas sistem kepemimpinan tunggal, di mana seluruh militer, intelijen, dan senjata nuklir tunduk pada satu figur absolut. Ketika figur itu hilang, rantai komando menjadi kabur dan rapuh. Para jenderal saling menunggu, saling mencurigai, dan masing-masing berusaha mengamankan posisi. Di saat yang sama, sistem persenjataan strategis tetap aktif dan siaga. Dunia tidak lagi menghadapi satu pemimpin yang bisa ditekan atau diajak bernegosiasi, melainkan struktur kekuasaan yang terpecah dan tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, keputusan paling berbahaya justru bisa lahir dari ketidakjelasan, bukan dari niat menyerang. Kekosongan kepemimpinan nuklir adalah bahan bakar sempurna bagi bencana global. Jika Kim Jong-un ditangkap, dunia menghadapi salah satu skenario paling berbahaya dalam sejarah modern. Ancaman nuklir tanpa niat perang. Dalam situasi normal, keputusan penggunaan senjata nuklir berada di tangan satu otoritas tertinggi. Namun, tanpa Kim, sistem peringatan dini Korea Utara tetap aktif, sementara pengambilan keputusan menjadi terfragmentasi. Radar yang salah membaca pergerakan pesawat atau misil bisa dianggap sebagai serangan pendahuluan. Latihan militer Amerika atau Korea Selatan dapat disalahartikan sebagai invasi. Dalam tekanan psikologis ekstrim, komandan lapangan mungkin merasa harus bertindak cepat demi menyelamatkan negara. Sejarah mencatat bahwa dunia nyaris hancur beberapa kali hanya karena kesalahan teknis dan miskomunikasi. Dalam kondisi Korea Utara yang kacau, satu alarm palsu saja cukup untuk memicu peluncuran rudal yang tidak bisa ditarik kembali. Inilah bahaya terbesar. Kehancuran global yang terjadi bukan karena kebencian atau rencana, melainkan karena kepanikan dan salah tafsir. Jika Kim Jong-un ditangkap, negara pertama yang menanggung resiko terbesar bukan Amerika Serikat, melainkan Korea Selatan dan Jepang. Seoul berada dalam jangkauan ribuan artileri Korea Utara yang siap ditembakkan dalam hitungan menit. Tanpa kepemimpinan pusat yang stabil, komandan lapangan Korea Utara bisa bertindak berdasarkan asumsi terburuk. Satu perintah sepihak saja cukup untuk mengubah ibu kota Korea Selatan menjadi zona kehancuran massal. Jepang pun berada dalam ancaman misil balistik jarak menengah yang dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Alarm peringatan dini akan sering berbunyi, memicu evakuasi massal dan kepanikan publik. Bandara ditutup, transportasi lumpuh, dan jutaan warga hidup dalam ketakutan konstan. Ironisnya, negara-negara yang paling setia kepada Amerika justru menjadi tameng pertama dari dampak besar tersebut. Dalam skenario ini,
Sekutu tidak lagi merasa dilindungi, melainkan berada di garis tembak paling depan. Jika Kim Jong-un ditangkap oleh Amerika Serikat, China akan memandang peristiwa itu bukan sebagai isu Korea Utara, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas regionalnya. Bagi Beijing, Korea Utara adalah penyangga strategis yang memisahkan wilayahnya dari pengaruh militer Amerika. Hilangnya Kim berarti potensi runtuhnya negara penyangga tersebut. China khawatir kekacauan di Korea Utara akan memicu arus pengungsi besar-besaran, konflik bersenjata di perbatasan, dan kemungkinan kehadiran pasukan Amerika di dekat wilayahnya. Dalam skenario ini, China bisa mengambil langkah cepat, mengerahkan pasukan ke perbatasan, mendukung faksi militer tertentu, atau melakukan intervensi diam-diam demi menjaga kepentingannya. Dunia memasuki fase berbahaya, di mana kekuatan besar tidak lagi bereaksi untuk menjaga perdamaian, melainkan untuk mencegah pihak lain memperoleh keuntungan strategis. Garis merah baru pun tercipta dan sangat mudah dilanggar. Jika Kim Jong-un ditangkap oleh Presiden Amerika Serikat, Rusia akan melihatnya sebagai presiden paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Bukan karena Rusia peduli pada nasib Kim, melainkan karena pesan yang dikirimkan ke dunia. Seorang kepala negara bisa dijatuhkan dan ditangkap oleh kekuatan asing tanpa perang terbuka. Ini berarti hukum internasional kehilangan wibawanya. Bagi Moskow, skenario ini membuka ancaman langsung terhadap stabilitas global dan keamanan para pemimpin dunia. Rusia kemungkinan akan meningkatkan kesiagaan nuklir, memperkuat aliansi militer, dan mempercepat pengembangan senjata strategis baru. Negara-negara lain pun akan belajar dari satu pelajaran pahit. Perlindungan terbaik bukan diplomasi, melainkan kekuatan militer ekstrim. Dunia pun memasuki fase baru yang berbahaya, di mana rasa saling curiga menggantikan aturan, dan senjata pemusnah massal kembali menjadi jaminan utama kelangsungan sebuah negara. Jika Kim Jong-un ditangkap, pasar global akan bereaksi lebih cepat daripada militer. Dalam hitungan jam, bursa saham dunia anjlok tajam akibat kepanikan investor. Asia Timur, pusat manufaktur global, menjadi wilayah paling terdampak. Jalur perdagangan terganggu, pelabuhan siaga darurat, dan perusahaan multinasional menghentikan produksi. Harga minyak dan energi melonjak karena ketakutan akan perang besar, sementara nilai mata uang negara berkembang terjun bebas. Negara miskin yang tidak terlibat konflik pun ikut menderita akibat efek domino ekonomi. Dunia memasuki fase resesi global bukan karena satu peluru ditembakkan, melainkan karena ketidakpastian ekstrim. Ketika kepercayaan runtuh, ekonomi global menjadi korban pertama. Dalam skenario ini, dampak finansial berubah menjadi krisis kemanusiaan yang meluas, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem ekonomi dunia terhadap guncangan geopolitik besar. Jika Kim Jong-un ditangkap, dampak paling dalam justru terjadi di dalam Korea Utara sendiri. Selama puluhan tahun, Kim bukan sekadar presiden, melainkan simbol hidup yang dipuja, wajah negara, dan pusat loyalitas rakyat serta militer. Tanpa figur itu, sistem propaganda kehilangan pijakan. Rakyat bingung, tentara terpecah, dan elit politik saling mencurigai. Beberapa faksi mungkin mengklaim bertindak demi menyelamatkan negara, sementara yang lain berusaha merebut kekuasaan. Dalam kekacauan ini, resiko perang saudara meningkat tajam. Masalahnya, perang saudara tersebut terjadi di negara yang memiliki senjata nuklir. Dunia menghadapi skenario mengerikan, konflik internal bersenjata dengan potensi penggunaan senjata pemusnah massal. Kejatuhan satu figur otoriter tidak serta-merta melahirkan kebebasan, tetapi bisa membuka pintu bagi kekacauan yang jauh lebih mematikan. Jika Kim Jong-un ditangkap, sorotan dunia tidak hanya tertuju pada Korea Utara, tetapi berbalik tajam ke Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump. Sekutu mulai gelisah,
mempertanyakan apakah tindakan tersebut benar-benar demi keamanan global atau justru membahayakan mereka. Negara-negara Eropa terpecah antara mendukung dan mengecam, sementara dunia internasional menuntut penjelasan hukum dan moral. Demonstrasi anti-Amerika muncul di berbagai negara. Di dalam negeri AS sendiri, perdebatan memanas antara keberanian dan kecerobohan. Trump menghadapi tekanan politik terbesar sepanjang kepemimpinannya karena satu keputusan kini memengaruhi nasib miliaran manusia. Amerika Serikat tidak lagi dipandang hanya sebagai pelindung tatanan dunia, tetapi juga sebagai aktor yang mampu mengguncangkannya. Dalam situasi ini, kepemimpinan global berubah menjadi beban berat yang penuh resiko, di mana setiap langkah salah dapat memicu konsekuensi tak terpulihkan. Jika Kim Jong-un ditangkap oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dunia mungkin tidak langsung hancur dalam satu malam. Tidak ada ledakan serentak, tidak ada kiamat instan. Namun, sejak saat itu, dunia tidak pernah benar-benar sama. Sebuah garis merah yang selama puluhan tahun dijaga akhirnya dilanggar. Keyakinan bahwa pemimpin negara, seberapa berbahayanya, tetap dilindungi oleh tatanan internasional. Ketika batas itu runtuh, rasa aman global ikut runtuh bersamanya. Negara-negara mulai berpikir ulang tentang kepercayaan, aliansi, dan hukum dunia. Ketakutan menjadi bahasa diplomasi baru, sementara senjata menjadi jaminan utama kelangsungan hidup sebuah negara. Dalam skenario ini, umat manusia tidak kalah oleh perang besar, tetapi oleh hilangnya kendali dan kebijaksanaan. Dunia tetap berputar, namun berada selangkah lebih dekat pada jurang yang dulu hanya dibayangkan dalam mimpi buruk sejarah.